Sampai nanti kita yang paling urgen kita membenahi diri, belajar benar, akhirnya di tengah perjalanan kita menyimpang, pengen bisa berorasi, pengen bisa berceramah, nggak ada urusan ini. Sebab nanti yang bisa menyinari masyarakat sekitar kita itu adalah nantinya tetap bukan dengan omongan, tapi dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Amal kita itulah yang bisa menyinari masyarakat sekitar itu. Dan ketika ada orang benar satu, apalagi setiap kampung satu, satu negara satu saja. Ketika masih ada orang benar, insya Allah diawet-awet negeri. Lamun wis langka wong bener ya, kayak jagat sudah layak untuk ditenggelamkan. Ya kondisi moral kita yang sudah morat begini nih, sudah layak ditenggelamkan sebetulnya. Mung sayangnya masih ada wong bener ya. Wa anta fihim, engkau masih ada di antara mereka, bagaimana? Pada akhirnya ya sudahlah, itu kita bicara tentang kemampuan berbicara. Tapi jangan sekali-kali kemampuan berbicara menjadi acuan dan tujuan kita. Yaitu bukan tidak menjadi bukti orang yang bicaranya pinter, orangnya benar. Enggak juga. Benar adalah benar. Hanya ada orang yang bisa menguraikan kebenarannya, ada yang bisa mengamalkan kebenarannya. Itu dua hal yang berbeda. Mungkin saja orang nggak benar, tapi dia bisa ngomong benar. Kemampuan seseorang berbicara pun kadang-kadang tidak selalu pembawaan dari kecil. Kecerdasan berbicaranya baru datang setelah usia umur 50 tahun. Kecerdasan untuk berbicaranya itu baru turun ketika umur 40 tahun. Ya, tidak selalu sama dan tidak selalu kecil. Banyak anak kecil ngomong ngecebres kecil kah? Oh ya tuh pendiam sih. Saya banyak melihat mubalik cilik, tapi kan kelihatan apal-apalannya kan. Karena latihan di rumah menghafalkan pidato itu, ya kan, untuk durasi 1 jam omongan itu. Jadi tidak selalu ketika usia muda diberi rezeki banyak itu barokah. Malah justru ketika kita muda dalam keadaan susah, menderita, perjuangan keras, malah itu menjadi ketangguhan kita menghadapi masa depan. Iya kan? Nyambung lagi, kita bisa lagi. Ilmunya ada, kelakuannya benar, akhlaknya, moralnya benar, ngomongnya pinter, plus ditambah dengan pengalaman yang panjang. Itulah satu sumber kekayaan yang luar biasa, adalah pengalaman. Dan pengalaman itu tidak ada sangkut pautnya dengan umur seseorang. Banyak orang mengalami berbagai peristiwa, tapi dia tidak pernah berpengalaman. Karena apa yang terjadi lewat begitu saja, tidak pernah menjadi pelajaran. Iya, orang yang berpengalaman ia adalah orang yang bisa menjadikan peristiwa-peristiwa yang dilaluinya adalah sebagai pelajaran-pelajaran. Terus terakhir, bahwa namanya pengalaman tidak mesti pengalaman pribadi yang bisa dimanfaatkan. Pengalaman orang lain pun menjadi kekayaan kita. Ya ukurannya bahwa orang itu jangan sampai kejeblos 2 kali di tempat yang sama. Seorang yang beriman adalah orang yang tidak mungkin terjeblos di lubang yang sama. Kata Rasulullah, 1 kali sudah jadi pelajaran, jangan berulang kali. Nah kalau kita berulang kali kejeblos lubang yang sama, ya terlalu tolol sekali. Dan tidak mesti harus kita yang kejeblos. Orang kejeblos juga tetap pelajar, kita juga kalau kesana kejeblos juga. Nah saya kira jadi itulah, jadi namanya kekayaan intelektualitas itu juga berupa disiplin ilmu memang iya, berupa kaidah-kaidah umum, tetapi ujung-ujungnya dalam hal menyikapi, mengambil keputusan, mendukung atau menolak, atau bersikap diam, menjawab atau membantah, itu semuanya bukan dengan disiplin ilmu, tetapi dengan pengalaman panjang, sehingga orang punya kebijaksanaan. Makanya kata Bung Karno, sejarah adalah guru yang paling bijaksana. Dalam artian pelajaran yang sangat penting adalah dari sejarah itu.